semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Elisa Vanessa dengan NIM 2209511050 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara penanganan kelahiran anak babi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung MSI. Oke teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya ternak babi adalah salah satu sumber daging dan merupakan sumber pemenuhan gizi yang sangat efisien sehingga arti ekonomi sebagai ternak potong cukup tinggi. Secara ekonomis, ternak babi itu sangat menguntungkan bila dilihat dari sistem reproduksinya, karena babi merupakan hewan prolifik atau mampu beranak banyak, dan dalam setahun itu dapat beranak 2 kali. Hal ini dapat dicapai dengan reproduksi, manajemen makan, ketepatan perkawinan, kelahiran interval, presentase konsepsi, dan pendekatan itu genetik. Nah, dalam peternakan babi perlu adanya manajemen yang baik, meliputi keadaan kandang, makan, serta sistem pemeliharaannya, karena babi itu mudah terserang penyakit dan mikroorganisme. Selain itu, juga untuk meningkatkan produktivitasnya perlu diketahui mengenai tata cara pemeliharaan sesuai dengan tahapan umurnya. Terlebih untuk babi yang baru lahir, karena sejak lahir sehingga 21 hari, anak babi itu sangat mudah sensitif dan menghadapi lingkungan yang berat sehingga angka kematiannya cukup tinggi, terutama jika pemeliharaan yang kurang baik. Oke teman-teman sekalian, sekarang saya akan menjelaskan tata laksana induk beranak. Mungkin kita bisa lihat video di samping. Jadi pada waktu beranak, induk ini dapat berbaring, membentang tubuh dan menendang ke belakang dengan kaki ke atas satu, dapat berguling-guling ke sisi lain. Setiap bergerak, cairan dipaksa keluar dari alat kelaminnya sehingga festus keluar dengan usaha induk mengeluarkannya. Lalu ditahan. Ya, induk gemetar dan menekan dadanya pada selama waktu tertentu. Seekor induk atau babi dan biasanya beranak dengan merebahkan diri pada satu sisi dan meletakkan bagian bulunya pada dinding atau bagian lain yang mendukung atau melemah. Tetapi dalam keadaan terisolasi, induk dapat melahirkan sebagian anaknya pada keadaan terbaring dan melempar di bagian bawah, bahkan dapat juga melahirkan dengan posisi kaki ke atas satu. Nah, biasanya anak babi ini dilahirkan dengan jarak waktu kurang dari 1 menit hingga 20 menit. Bantuan harus diberikan apabila terjadi suatu penundaan atau ketika terjadi ketegangan tanpa seekor pun anak babi yang dilahirkan. Induk yang sedikit terlambat beranak harus disuntik dengan 2 mili ekstrak pituitari pada bagian paha. Apabila penundaan kelahiran disebabkan kekurangan hormonal, maka perlu diinjeksi untuk mempengaruhi ternak dengan oksitosin atau jenis obat lain dengan aktivitas oksitoksin. Bahan ini hanya merangsang kontraksi otot licin dari dinding uterus dan kemudian mempercepat pengeluaran festus. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tata laksana anak babi setelah dilahirkan. Setelah anak babi dilahirkan itu, lepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuhnya dengan sehelai kain kering. Dengan demikian, anak babi akan menjadi kering dan mencegahnya dari kedinginan. Lepaskan segera mungkin setiap cairan yang mengganggu lubang hidung dan mulut. Apabila anak babi tidak dapat bernafas secara bebas, pegang kedua kaki belakang dengan kepala ke bawah dan ayunkan perlahan untuk mempercepat pelepasan cairan dari lubang hidung. Juga dengan mengurut pelan-pelan pada bagian dadanya dengan bisa keluar cairan dari lubang hidung dan dapat merangsang pernapasan. Kadang-kadang satu atau lebih anak babi yang lahir dari seperembukan ada yang lemah dan selanjutnya tidak hidup. Nah, periksa bagian tali pusar dan apabila ada pergerakan atau kebutuhan yang ada pada bagian pangkal pusar, maka ada kemungkinan untuk menghidupkan anak babi kembali dengan pernapasan bukan. Oke, teman-teman sekalian, penanganan anak babi yang baru lahir dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya, pemotongan tali pusar, memotong gigi, memotong ekor, mendekatkan kolostrum, menyuntikkan zat besi, penitipan anak babi dan makanan buatan, pembuatan tanda dan nomor, dan yang terakhir, konstruksi atau kebiri. Oke, kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu pemotongan tali pusar. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa lihat video di samping. Jadi, tali pusar adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan, tetapi menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan
dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Dengan demikian, tali pusar harus dipotong dengan cara sederhana, yaitu dengan cara ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk meyakinkan tidak adanya bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Anak babi yang lemah harus diberikan kesempatan yang baik untuk menyusui dengan mengarahkan anak babi ke ambing induk. Oke, teman-teman sekalian, selanjutnya yaitu memotong gigi. Mungkin kita bisa lihat video pemotongan gigi di samping. Ya, jadi anak-anak babi lahir dengan 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam. 2 pasang pada tiap rahang disebut dengan gigi hitam, gigi jarum, atau gigi serigala. Meskipun gigi tersebut cukup penting pada anak babi, namun gigi tersebut harus dipotong karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungan bagi peternak. Alasan mengapa dilakukannya pemotongan gigi yaitu karena gigi itu sangat efektif menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk menolak untuk menyusui anak-anaknya. Nah, apabila anak babi berkelahi untuk merebut satu punting susu atau bermain sesamanya, gigi dapat menyebabkan luka pada muka di mana luka tersebut dapat merupakan jalan masuknya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Salah satu tujuan dari peternak babi adalah memaksimalkan anak babi dapat hidup. Pemotongan gigi ini harus tidak menghasilkan gigi yang hancur di bawah garis gusi dan harus dilakukan secara higienis. Pemotongan gigi biasanya dilakukan oleh satu orang dengan cara pegang kuat anak babi dengan satu tangan di mana 3 jari menahan rahan dan ibu jari menekan di bagian belakang leher dengan arah berlawanan. Kemudian masukkan jari telunjuk pada satu sisi dari mulut persis di belakang gigi jarum mendekati ujung lidah. Dan dengan alat pemotong gigi atau alat pemotong kuku biasa potong gigi di atas gusi. Penting untuk menghindari pemotongan gigi sampai dasarnya. Jangan membuat sudut yang tajam atau bergerigi yang dapat menyebabkan luka pada gusi dan lidah. Oke, selanjutnya yaitu memotong ekor. Mungkin kita bisa lihat video di samping merupakan pemotongan ekor. Kenapa hal ini dilakukan? Karena menggigit ekor adalah salah satu masalah yang sering terjadi dan hampir di semua peternakan babi. Maka secara rutin dilakukan pemotongan ekor pada anak babi yang baru lahir. Panjang ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor, tetapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Pendarahan yang semakin sedikit terjadi apabila beberapa alat yang digunakan tumpul. Pada umumnya, perhatian khusus harus diberikan terhadap kesehatan dan kebersihan selama melakukan pemotongan ekor di usaha peternakan. Oke, selain pemotongan ekor, mendapatkan kolostrum juga penting bagi anak babi. Setelah pemotongan gigi, letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi ini dapat menyusu atau memperoleh air susu pertama atau kolostrum yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Penyerapan kolostrum adalah kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir, sebagaimana fungsinya yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Hal yang perlu dicatat bahwasannya secara bertahap terjadi perubahan kolostrum menjadi air susu pada 2 ke 3 hari periode transisi. Apabila ada anak babi yang lemah, harus diberikan kesempatan yang baik untuk menyusu dengan mengarahkan anak babi ke ambing itu. Selain itu, penyuntikan zat besi juga penting. Mengapa hal ini dilakukan? Karena anemia pada anak babi menyusui itu merupakan masalah yang telah lama diketahui secara baik oleh para peternak maju. Hal ini terjadi disebabkan oleh kekurangan zat besi, di mana plasenta dan ambing tidak efisien memindahkan mineral tersebut. Penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah, baik diberikan melalui mulut maupun disuntikan. Dalam air susu induk, kandungan zat besi biasanya sangat rendah dan anak babi yang lahir menyimpan zat besi dalam jumlah yang terbatas, di mana biasanya hanya mencukupi kebutuhan dari 1 minggu setelah lahir. Pada waktu lahir, dalam tubuh anak babi mengandung kira-kira 40-50 mg zat besi. Disimpan terutama dalam hati, di mana anak babi mulai menggunakannya segera setelah lahir. Secara rata-rata anak babi membutuhkan 7 mg zat besi setiap hari pada minggu pertama setelah lahir, sedangkan susu induknya hanya dapat memberikan 1-2 mg per hari kepada tiap ekor anaknya.
Dengan demikian, anak babi akan kehabisan simpanan zat besi dan anemia akan timbul setelah 1 minggu. Apabila tidak teramati, perkembangan anemia dan resiko kematian akibat infeksi radang paru-paru dan penyakit menular lainnya akan meningkat. Anemia bukanlah masalah yang serius apabila ternak babi dipelihara di luar kandang atau di lepas. Anak-anak babi selalu kontak dengan tanah yang secara alamiah kaya akan sumber zat besi yang diperlukan. Akan tetapi, anak babi yang dipelihara selamanya dalam kandang dapat mengalami kekurangan zat besi kecuali diberi tambahan sebelum cadangan atau simpanan zat besi habis dipergunakan. Oke, selanjutnya yaitu penitipan anak babi dan makanan buatan. Anak babi yang kehilangan induknya ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti induk mati setelah beranak, ambing yang nikah, tidak dapat menyusui, atau jumlah anak yang terlalu banyak. Anak babi dari induk demikian hanya dapat dipelihara dengan berhasil apabila anak-anak babi tersebut memperoleh sejumlah kolesterol yang cukup. Untuk memelihara anak babi yang kehilangan induk dapat dilakukan dengan menitipkannya kepada induk yang tidak ada air susu dan induk yang mempunyai beberapa anak saja. Penitipan adalah memindahkan anak babi dari satu induk ke induk yang lain dalam satu kelompok bibit. Penitipan ini dapat berhasil apabila induk ditangani dalam kandang yang mempunyai tempat beranak dan mulai menitipkannya dalam waktu 48 jam setelah lahir. Pemindahan baik dilakukan lebih dari dini dalam kehidupannya sebelum pemilikan puting sudah tetap, dan anak babi yang kuat dan akan lebih mengerti akan lebih berhasil dalam penitipan. Umur atau waktu penitipan merupakan hal yang penting karena puting susu yang baik digunakan akan menjadi kering. Meskipun dipindahkan pada umur dini, peternak masih akan menjumpai masalah-masalah. Induk dapat dengan mudah mengenal anak-anaknya melalui isyarat penciuman dan kemampuannya itu akan semakin meningkat umur babi. Kemudian banyak cara yang efektif yang telah dilakukan oleh para peternak untuk menghalangi induk dalam mengenal anak-anak babi yang bukan anaknya. Salah satunya adalah untuk dapat menerima anak babi yang baru dengan pasti adalah menyatukan anak babi dari induk dengan anak babi penitipan dalam satu kotak selama 1-2 jam setelah anak babi tersebut tidak menyusui hingga mereka mempunyai bau yang sama. Oke, selanjutnya yaitu pembuatan tanda dan nomor. Nah, tiap ekor anak babi dalam satu indukan itu harus diberi tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir guna mengukur penampilan dari kelompok. Kebijaksanaan dalam melahir dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Para peternak kecil biasanya memberi tanda pada babi dengan membuat titik-titik pada kulit atau tanda-tanda tertentu pada bulu. Di pihak lain, para peternak komersial di mana terdapat ratusan bahkan ribuan anak babi dari berbagai umur dalam kelompok, pembuatan tanda atau nomor dapat dilakukan dengan cara pemotongan daun telinga dan tato. Nah, selain itu, bisa juga dengan menggunakan airbag atau cat bakar, pilox, dan sebagainya, tetapi cara ini kurang umum digunakan oleh para peternak babi. Oke, yang terakhir yaitu kastrasi atau kebiri. Nah, kastrasi adalah salah satu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan, dan yang terbaik dilakukan pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Pada umur ini, anak babi dengan mudah ditangani, shock dan gangguan pertumbuhan sangat minim. Dan kesempatan luka terkena infeksi juga sangat kurang karena tempat atau kandang menyusu lebih bersih daripada kandang ternak babi sapihan. Nah, kastrasi anak babi ini dilakukan terutama untuk mencegah individu yang tidak diinginkan dari gambaran dirinya sendiri, fasilitas pemberian makan secara bersama, dan juga untuk tata laksana praktis lainnya. Tujuan dari pengebirian adalah untuk memperbaiki karkas, akan tetapi kenyataan secara keseluruhan memperlihatkan bahwa pertumbuhan babi jantan hampir sama bila tidak lebih cepat daripada babi kebiri pada umur pasar yang sama, dan dengan efisien penggunaan makanan dan kualitas karkas yang lebih baik. Oke, apabila seekor babi akan dikastrasi, kita tidak hanya harus mempertimbangkan umurnya saja, tetapi juga kesehatan dan kemampuan dari ternak terhadap kondisi cekaman atau stres. Melakukan kastrasi adalah salah satu operasi yang sederhana, tetapi hal ini dapat menimbulkan bahaya apabila seseorang tidak mempertimbangkan kondisi ternak dan lingkungannya. Oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai tata cara penanganan kelahiran anak babi.
Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddha, dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.